Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rika Frialdi. Ini kita akan coba memberikan informasi ya bagi rekan-rekan yang masih penasaran ya, yang ingin tahu apa sih dalam dari sebuah MCB ya. Di sini kita akan coba membukanya, bagaimana prinsip kerjanya ya. Nanti akan kita lihat. Kita akan buka salah satu dari MCB ini. Ini kita coba yang merek Schneider ya. Kita akan buka. Tapi sebelumnya kita akan coba jelaskan di sini ya. Ada keterangan ya. Di sini ada C6, di sini ada juga C6. Berarti dia bekerja pada arus 6 ampere. Kalau di PLN kalau 6 ampere berarti berkisar 6 kali 220 berarti 1300 ya. Daya 1300 volt ampere. Ini daya PLN yang ada di depan ya, di depan meteran ya. Ini MCB-nya letaknya di meteran. C6 berarti dia 6 ampere, berarti berkisar di 1300 volt ampere. Ini akan kita coba buka ya. Ya, yang ini masih bagus ya. Ini masih bagus. Yang ini yang sudah rusak dekat terminalnya ya, hangus terbakar. Ini sebaiknya diganti MCB-nya karena di sini mungkin ya terjadi percikan api atau kurang kuat ya, kurang kuat pengunciannya. Jadi antara kena dengan tidak maka menimbulkan percikan api pada terminal. Nah sebaiknya diganti karena sudah hangus ya. Nah, ini kita sudah coba buka tadinya ya menggunakan obeng. Ini dibuka penguncinya ya, atau bisa juga dengan paku ya, tinggal dipukul paku tadi maka akan keluar penguncinya. Kita akan coba buka ya, kita akan coba buka. Ini kita coba singkirkan dulu peralatannya ya. Kita fokus dengan satu MCB ini saja. Kita coba buka ya dengan bantuan obeng. Nih kita coba bagaimana sih prinsip kerjanya ya, cara kerjanya dari sebuah MCB ini. Semoga yang masih penasaran bisa terobati penasarannya ya. Nah ini dia ya. Ini dalamnya memang harus hati-hati karena kalau sudah lepas ini udah susah ya. Ini kita hanya melihat prinsip kerjanya ya, prinsip kerjanya dulu. Nah kita coba buka ya. Ini ada beberapa tuas yang lepas ya. Nah ini juga kita buka dulu ya, penguncinya nih. Ini kita posisikan kembali di dudukannya. Nah, sudah seperti ini ya. Ini dia dudukannya. Di sini posisinya. Ini sebenarnya fungsinya yang ini sebagai peredam busur api ya. Kita coba balik. Nah, seperti ini. Ini pengaitnya. Posisi pengaitnya di sini. Ya, kita coba paskan. Masuk ke lubang sini ya. Nah seperti ini ya. Kemudian tadi ada ini bagian pengunci tuasnya seperti ini ya. Nah kita akan coba jelaskan ya. Kita coba jelaskan pada rekan-rekan sekalian ya. Di sini ini adalah terminal ya. Ini terminal input ya. Yang ini terminal output. Jadi api atau pasa salah satu kabel listrik ini yang pasanya kita masukkan kemari, kemudian yang ini ya sebagai pasa keluarannya ya, sebagai pasa keluarannya. Nah cara kerjanya ketika tuas ini di on kan atau dihidupkan maka ini akan terhubung ya, yang ini tuas ini akan terhubung kemari ya. Nih seperti ini kita coba gerakkan ya. Nah seperti ini dia ya, terkunci ya, ini terhubung. Maka input ya, terminal input dan output terhubung. Nah ketika ya, ketika
arus beban lebih, ya, terjadi pemakaian yang lebih dari 6 ampere, maka bimetal ini melengkung, maka membuka kunci, ya, membuka kunci ini menarik, ya. Ini sebenarnya di sini dia melengkung, ya, melengkung membuka kunci ini sehingga ini trip terbuka. Jadi ini adalah sebuah lempengan bimetal yang mengatur seberapa besar arus listrik yang mengalir, maka ini akan melengkung pada saat arus yang mengalir sudah melebihi 6 ampere, maka dia akan mentripkan atau menjatuhkan saklar ini, ya. Tuas ini akan jatuh. Nah, ketika beban lebih, ya, ketika beban lebih. Nah, ketika trip beban lebih, maka arus, ya, akan terjadi percikan arus. Maka inilah alat peredam, ya, peredam busur apinya. Jadi ketika beban lebih yang cukup besar, maka biasanya terjadi percikan api yang dahsyat, ya. Maka ini alatnya, ya. Ini alatnya yang bisa mengurangi, ya, mengurangi busur api tadi teredam. Jadi sehingga busur api tadi maka diredam oleh alat ini, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Apabila terjadi hubung singkat, ya, hubung singkat itu konsleting, maka bukan ini yang bekerja lagi, tetapi yang ini, ya, ini yang bekerja. Ketika hubung singkat, maka akan terjadi induksi elektromagnetik pada lilitan kawat ini, sehingga akan terjadi magnet, ya, induksi elektromagnetik yang menarik tuas ini. Ini bisa bergerak nih, ya. Nah, ini bisa bergerak. Maka ini, ya, ini akan menarik dan membuka kunci ini. Jadi ketika dia ini seperti ini dia, maka ini akan mendorong sehingga ini membuka tuas, tidak terhubung. Ini mengamankan. Maka terjadi hubung singkat atau konsleting, maka yang bekerja solenoid ini namanya solenoid, ya. Terjadi induksi elektromagnetik yang besar menggerakkan solenoid ini untuk membuka katup sehingga trip, sehingga saklar turun ke bawah. Ya, maka dua fungsi, ya, pengaman pada MCB ini. Yang pertama, arus lebih yang diatur oleh bimetal ini ketika melebihi dari 6 ampere, karena ini kebetulan yang C6, ya, 6 ampere, berarti dia mengatur tidak boleh lebih dari 6 ampere, maka akan trip, akan off, dia akan terbuka. Nah, ketika hubung singkat, maka ini solenoid ini yang bekerja menggerakkan tuas, mengamankan agar tidak terjadi, ya, misalnya kebakaran atau konslet yang berkelanjutan, ya. Maka dia memutuskan arus ini. Maka inilah salah satu fungsi MCB sebagai pengaman, ya. Prinsip kerjanya bagi rekan-rekan yang masih penasaran, sekarang sudah paham, ya, apa sih prinsip kerjanya, bagaimana sih sebuah MCB ini bekerja, ya. Yang pertama di sini sebagai terminal input dan ini terminal output, ya, dihubungkan, ya, disalurkan, maka ketika ini tuas menyentuh ini, maka input dan output bersatu. Kemudian ada pengaman di sini ketika melebihi arus 6 ampere, maka melengkung, bimetal ini melengkung, ya, membuka pengunci ini sehingga tuas terbuka. Nah, atau ketika dia beban konsleting, ya, terjadi hubung singkat atau konsleting, maka lilitan kawat ini akan menghasilkan induksi elektromagnetik yang besar menggerakkan solenoid ini, ya, sehingga trip, ya, untuk tuas ini turun. Nah, itulah penjelasan singkat, ya, mengenai MCB. Mungkin rekan-rekan sekalian yang masih penasaran sekarang sudah tidak penasaran lagi, ya, bagaimana prinsip kerja dari sebuah MCB. Nah, kita terima kritik dan saran, mungkin penjelasannya kurang lengkap, bisa rekan-rekan yang sudah paham, ya, paham mengenai MCB ini bisa komen di kolom komentar, memberikan masukan kepada rekan-rekan yang lain, ya, masukan yang baik, ya, yang pastinya informasi rekan-rekan sangat membantu bagi rekan-rekan yang membutuhkan nantinya, ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, ya. Bagi yang belum subscribe, ya, boleh subscribe, gitu, ya. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.